Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keberlimpahan semoga menjadi milik kita selalu di setiap waktu. Amin. Untuk kali ini saya akan sharing tentang dampak dari pikiran ya. Karena apa? Realitas kehidupan kita itu sebetulnya berakar atau bersumber dari pikiran kita sendiri. Bagaimana pola pikir kita terhadap hidup ini. Maka itulah yang akan menentukan kenyataan di dalam realitas dunia kita. Artinya apa yang sedang kita alami ini. Jadi baik buruknya, enak enggaknya, bahagia atau menderitanya kita di dalam hidup ini, salah satu penentunya adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana alurnya? Pikiran itu akan berpersepsi, akan menangkap informasi-informasi dari luar diri kita. Maka pikiran ini akan menyimpulkan atau menilai atau memaknai terhadap informasi-informasi yang kita dengar, lihat, kita baca, apapun di luar diri kita ya. Dan itu akan menimbulkan sebuah persepsi. Persepsi ini akan menimbulkan reaksi pada perasaan kita, keyakinan kita, emosi kita. Dan dari emosi, perasaan, juga keyakinan ini ya, ini akan bereaksi pada aktivitas fisik kita. Artinya segala macam yang kita lakukan, tindakan kita, sikap kita ini ditentukan oleh emosi, perasaan, dan keyakinan kita. Dan ketiganya ini bersumber dari pikiran. Oke, jadi alurnya begini. Nah, yang pertama itu adalah pikiran kita. Pertama bersumber dari pikiran kita. Sudah saya jelaskan di awal ya. Apapun yang pikiran tangkap, apapun informasi yang ditangkap oleh pikiran kita, maka ini pikiran biasanya itu ya, kalau tidak terkontrol pikiran ini, dia akan langsung mengambil suatu kesimpulan, akan langsung menanggapi, menyikapi informasi yang masuk. Kemudian baik buruknya atau positif negatifnya ini juga akan sesuai dengan pola pikir kita itu sendiri. Nah, dari pikiran inilah akan mempengaruhi emosi, perasaan, dan tubuh fisik kita. Juga keyakinan ya. Ini mungkin urutannya kurang pas, tapi yang jelas dari pikiran inilah emosi, perasaan, keyakinan, dan tubuh kita akan terbentuk positif atau negatif. Misalnya kita sedang berhadapan atau menghadapi seseorang dan kita menilai orang itu buruk, orang itu jahat, orang itu jelek, orang itu tidak baik, maka emosi kita pun akan bereaksi tidak senang. Bagaimana perasaan kita? Nah, ketika kita tidak menyukai orang tersebut, nah ini juga akan mempengaruhi tubuh fisik kita, keyakinan kita juga. Dan ini akan menimbulkan suatu realitas atau kenyataan yang kita alami terhadap si A misalnya. Sebenarnya bukan si A-nya yang kita lihat ya, bukan si A-nya yang kita hadapin, tapi sebetulnya diri kita sendiri. Maka yang terjadi dalam diri kita ini ya, kalau kita negatif memandangnya, memaknainya, yang ada di realitas kehidupan kita ya kenegatifan itu sendiri. Kita jadi nggak suka, jadi pembenci, jadi marah, jengkel, macam-macam ini ya kenegatifan. Berbeda kalau kita menyikapi dengan positif. Nah ini nanti juga kembalinya pada pikiran kita sendiri ya. Bagaimana supaya pikiran ini selalu bisa berpikir positif. Nah, itu nanti. Yang terpenting kita tahu dulu alur kerjanya. Kalau kita menyikapi kehidupan ini baik, kehidupan ini bagus, indah, penuh berkah misalnya ya, maka ini akan menimbulkan reaksi pada emosi kita, perasaan kita, tubuh kita, dan kita akan meyakini bahwa hidup ini baik. Maka apa yang terjadi? Ya tentu saja baik adanya ya, akan baik-baik saja. Kita akan
di dalam kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Jadi gitu ya, pikiran ini akan berdampak pada realitas kehidupan kita. Alurnya ini, alurnya dari pikiran akan menimbulkan emosi, perasaan, tubuh, reaksi tubuh ini ya, tindakan kita, maksudnya sikap kita, keyakinan. Dan ini akan menentukan reaksi ini ya, tindakan kita atau sikap kita. Nah, dari sini, dari apa yang kita lakukan, dari tindakan kita ya, ini akan mewujudkan realitasnya dalam kehidupan kita. Jika negatif, yang terjadi ya negatif. Gitu. Nah, dari pengetahuan tentang pikiran ini juga, maka orang biasanya ya langsung akan cenderung untuk bagaimana supaya pikirannya itu selalu positif. Karena apa? Karena dia menginginkan kehidupan yang positif, yang baik, yang menyenangkan, membahagiakan. Gitu. Jadi apapun kenyataan Anda saat ini, bagaimana realitas kehidupan Anda saat ini, itu adalah wujud atau dampak dari pikiran Anda sendiri. Kalau kita berharap positif, ya kita tinggal merubah akarnya, yaitu pikiran kita sendiri. Oke, semoga bisa didapat pelajarannya dan semoga bermanfaat. Kemudian untuk bagaimana cara membuat atau membentuk pikiran kita itu agar selalu positif, insya Allah nanti saya akan sharingkan di video tersendiri. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.